Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Edarkan uang palsu, 2 lansia di Cilegon ditangkap polisi. Belum membayar uang SPP, 3 siswa SD di Pandeglang dipaksa pulang. Tak bawa mobil damkar ke lokasi kebakaran lahan kosong, petugas damkar Kabupaten Serang dimarahi emak-emak. Pemerintah telah mewajibkan anak-anak Indonesia menempuh pendidikan 12 tahun atau dari tingkat sekolah dasar hingga SMA dan sederajat secara gratis. Namun faktanya, 3 anak di Pandeglang duduk di bangku sekolah dasar di salah satu yayasan di Pandeglang justru dipulangkan paksa karena belum membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Ketiga bocah tersebut yakni FZ 11 tahun, FR 10 tahun, dan FT 7 tahun. Mereka tampak lesu usai diantar mobil milik sekolah saat pulang ke rumah mereka di Kecamatan Menes, Pandeglang. Sekolah memaksa ketiga siswa berprestasi tersebut pulang ke rumah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah atau SPP sekolah. Orang tua siswa tersebut hanya bisa menangis karena mereka tak mampu membayar tunggakan uang SPP berkisar 42 juta rupiah. Untuk anak saya yang pertama yang sekarang kelas 6 ya, itu sudah hafal juz 30, sudah di wisuda juga, dan alhamdulillah predikatnya mumtaz ya. Mumtaz itu ya predikat terbaik lah. Terus untuk yang kedua pun harusnya waktu dinonaktifin itu harusnya ikut wisuda tahfidz juga juz 30, tapi karena dinonaktifin akhirnya enggak. Dan anak saya yang kedua sempat minta pengen tetap wisuda, tapi saya kasih pengertian nggak bisa, dan banyak juga prestasinya. Orang tua sang bocah yang berprofesi sebagai buruh harian mengaku keberatan untuk membayar SPP anak-anaknya karena saat ini saja kontrakan rumah yang mereka tempati sudah menunggak selama 3 bulan. Dari mereka alasannya karena ada tunggakan pembiayaan. Berapa itu kalau betul? Sekitar 42 juta. Itu untuk 3 anak apa 1 anak? Untuk 3 anak, Pak. 3 anak. Iya. Bapak nggak mampu membayar itu? Ya dari mana, Pak? Karena kerja aja sekarang serabutan ya. Ya cukup buat sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu. Apalagi untuk melunasi terkait beban pembiayaan itu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Ia mengaku sudah menyurat ke pihak yayasan untuk menarik data pokok pendidikan atau Dapodik. Sebetulnya kan ini sudah dapat program dari pemerintah pusat ya, biaya operasional sekolah, pendidikan. Jadi itu wajib hukumnya sebagai warga negara dimanapun tinggalnya, baik itu di Pandeglang, itu harus dilayani dengan baik. Itu amanat undang-undang yang tidak boleh kita hianati. Jadi saya selaku bupati setelah 5 bulan berlarut-larut rasanya tidak baik ya. Kita sudah relatif kondusif daerah ini, tapi ada hal-hal yang sifatnya internal mereka kan sama-sama keluarga ya. Dokumen mutasi Dapodiknya masih ada di ICMA. Nah, kami sudah bersurat juga ya Pak Kadisdik untuk minta surat pernyataan dari Yayasan ICMA bahwa 3 anak ini minta Dapodiknya bergeser ke Sekolah SD Matul Anwar. Bupati juga menambahkan jika tidak ditanggapi, Irna akan ambil kebijakan lain. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Sejumlah anak di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terlibat perkelahian. Video perkelahian anak-anak ini pun viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang remaja mendorong 2 bocah untuk berani melawan 2 bocah lainnya yang sudah menunggu. Bak pertarungan antar gladiator. Keempat anak di bawah umur ini langsung menyerang satu sama lainnya, mulai dari memukul, menendang hingga bergulat.
Mirisnya, perkelahian ini terjadi di depan anak-anak lainnya yang tidak ada satupun yang berusaha melerai. Justru sebaliknya, mereka terus meneriakkan kata-kata memprovokasi agar mereka terus saling baku pukul. Polisi sudah mengetahui adanya perkelahian tersebut, namun belum diketahui secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi. Diperkirakan anak-anak yang berkelahi masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah itu saya perintahkan tim dari Reskrim untuk ke lokasi dan sudah ke TKP. Namun untuk ini masih dalam rangka lidik, jadi masih kami dalami ya. Jadi mohon sabar rekan-rekan ya. Nah, jadi ini tetap kita dalami, kita lidik, nanti kami tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya. Pihaknya berharap kepada semua pihak yang mengetahui peristiwa tersebut untuk segera melaporkan agar bisa cepat terungkap. Polisi juga menghimbau kepada para orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejak beberapa hari terakhir, harga bawang merah dan tomat di pasar tradisional Badak Pandeglang merangkak naik. Kenaikan harga kedua komoditas tersebut bahkan terjadi hampir 2 kali lipat dari harga normal. Bawang merah kini dijual Rp36.000 dari sebelumnya hanya dijual Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk tomat dijual seharga Rp12.000 dari harga sebelumnya Rp5.000. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang dan tomat sudah terjadi dari tingkat distributor. Sementara untuk komoditas lain seperti cabai merah, cabai keriting, bawang putih, dan komoditas lainnya masih cenderung stabil. Pedagang menyebut kurangnya pasokan dari tingkat petani membuat harga kedua komoditas tersebut merangkak naik. Diperkirakan kenaikan ini masih akan bertahan hingga beberapa hari ke depan. Bawang merah, tomat, sama kol naik. Itu berapa harga? Bawang merah kemarin ngejual 20.000, sekarang harus ngejual 36.000 sekilo. Tomat juga sama, ini tomat tadinya kan 5.000, sekarang harus ngejual 12.000. Kalau tadinya 5.000, sekarang harus ngejual 12.000. Itu kenaikan waktu kapan? Ada mungkin 3 hari yang lalu. Kalau menurut pedagang ininya kenapa? Ini kayaknya sekarang kan panennya udah mulai berkurang, pasokannya udah mulai berkurang, jadi konsumen juga banyak, ya akhirnya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga kan ya kalau barang udah naik seperti ini. Akibat naiknya harga dua komoditas tersebut, konsumen terpaksa mengurangi pembeliannya lantaran harga yang tiba-tiba mengalami kenaikan. Jadi harganya gimana Bu? Mahal? Harganya sekarang naik, mahal, biasa beli sekilo, setengah kilo, sekarang paling cuma kebeli seperempat. Lu Ibu sebagai masyarakat mengeluh nggak sih Bu dengan? Ya pastilah mengeluh, kan pengeluarannya lebih besar biasanya kan, kalau murah kan banyak, cuma sedikit belinya, belanjanya. Pedagang dan konsumen berharap kepada pemerintah segera melakukan tindakan agar harga komoditas lainnya tidak ikut naik. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Pandeglang.